Halo, selamat datang di Power Apps Portal Indonesia. Episode ini khusus untuk membahas Power Apps Portal. Bagi kalian yang pernah membuat website, baik menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti PHP atau Java, atau memakai framework seperti WordPress atau Joomla, saya yakin pasti episode kali ini akan menarik buat kalian. Yuk kita lihat lebih lanjut apa itu Power Apps Portal. Jadi, Power Apps Portal adalah salah satu komponen dari Power Platform. Power Apps Portal adalah salah satu komponen dari Power Platform. Seperti kita lihat di gambar ini, Power Platform terdiri dari banyak komponen yang bisa kita gunakan secara langsung. Semua komponen di bagian atas, seperti Power BI, Power Apps, Power Automate, dan Power Virtual Agents, terhubung dengan backend yang sama, yaitu Dataverse. Power Apps sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu Canvas Apps, Model Driven Apps, dan Power Apps Portal. Jadi Power Apps Portal ini adalah salah satu komponen dari bagian Power Apps. Power Apps Portal ini sebenarnya bukan bikinan Microsoft sejak awal. Sekitar akhir tahun 2015 yang lalu, Microsoft mengakuisisi sebuah perusahaan berbasis web yang bernama IDX Studio. IDX Studio yang terhubung dengan terintegrasi dengan Dynamics CRM. Nah, namanya juga IDX Studio. Jadi IDX Studio ini adalah produk yang dibeli oleh Microsoft lalu dikembangkan menjadi sekarang yang dinamakan Power Apps Portal. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus menggunakan Power Apps Portal, pasti banyak nih yang tanya-tanya, kok kenapa nggak pakai WordPress atau Joomla atau PHP atau yang lain-lain. Wah, tentunya banyak ya pertimbangannya kalau kita memilih suatu CMS atau web portal itu, tapi ini semua tergantung dari situasi masing-masing. Nah, keuntungan dari menggunakan Power Apps Portal dibanding dengan yang lain adalah backend yang terintegrasi dengan Dataverse dan Power Platform. Jadi kalau kalian sudah memulai menggunakan Dataverse, ya yang paling mudah adalah menggunakan Power Apps Portal, karena Power Apps Portal ini instalasinya sangat mudah dan kita tidak usah lagi berpikir gimana caranya menghubungkan dengan database backend yang berdasarkan Dataverse dan lain-lain. Semuanya sudah otomatis terintegrasi. Nah, keuntungan kedua adalah kemudahan dalam membangun forms, views, pages menggunakan Power Apps Portal. Ya, seperti CMS yang lainnya, membangun sebuah forms views itu sangat mudah dengan drag and drop atau dengan membuat record dan lain-lain. Jadi ini adalah salah satu keunggulan Power Apps Portal dibandingkan dengan yang lainnya. Keuntungan ketiga adalah responsive. Web responsive ini maksudnya seperti website yang diproduksi nantinya oleh Power Apps Portal itu. Jika dibuka dengan device yang macam-macam berbeda resolusi dan layarnya, membuat semuanya itu jadi mudah dilihat ya. Jadi misalnya kalau ada kan website yang kalau dibuka dengan laptop terlihat bagus, tapi begitu dibuka di HP jadi kecil-kecil semuanya. Nah, dengan Power Apps Portal ini dia secara otomatis responsif. Jadi kalau dengan layar kecil semua komponennya akan ditata sedemikian sehingga bisa diakses dengan mudah. Nah, keuntungan yang terakhir, keamanan bisa diatur dari Dataverse. Sebenarnya tidak hanya dari sisi keamanan ya, administrasi dari website ini juga bisa diatur dalam Dataverse sendiri. Jadi webmaster atau webadmin tidak perlu menggunakan login yang berbeda-beda. Login ini untuk backend database, login yang ini untuk administrasi, login yang ini untuk CMS. Tidak perlu. Di dalam Power Apps Portal semuanya login menggunakan Azure Active Directory
dan sudah bisa langsung melihat loginnya sudah terintegrasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke tantangan pertama nih. Gimana kita bisa membuat website dalam waktu 15 menit? Tentunya menggunakan PowerApps Portal. Waduh, kalau 15 menit sangat mepet ya waktunya. Moga-moga internetnya nggak lemot. Ayo langsung kita coba saja. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menginstal atau memprovisioning portal. Jadi seperti biasa kita buka make.powerapps.com, lalu kita pastikan kita sudah berada di environment yang benar, lalu di sini kita bisa klik langsung dari portal from blank. Kalau kita mau lihat nih ada template-nya apa aja di sini. Sebenarnya kalau kita nanti mempelajari tentang Canvas app dan lain-lain, ini semua template nih ada di sini. Nah, untuk yang portal sendiri ini kita bisa lihat nih macam-macam template portal. Yang di bawahnya ini ada tanda portal. Jadi kita bisa lihat ada community, customer self-service, partner, employee self-service, dan customer portal. Nah, nanti akan saya tunjukkan perbedaan sendiri dari setiap partner, setiap template ini. Tapi sekarang kita mulai dengan blank aja, sehingga kita bisa mempelajari semua fitur-fiturnya ya. Jadi sekarang saya klik portal from blank, saya kasih nama portalnya. Lalu address ini adalah alamat URL-nya, kita bisa kasih yang mudah diingat. Nah, jangan khawatir, ini adalah inisial URL yang kita registrasi dulu ya. Nanti kalau kita sudah bikin, kita bisa ganti sesuai URL ini sesuai dengan domain kita, misalnya portal.majujaya.com. Selanjutnya kita bisa klik create. Oke, kita bisa lihat di atas provisioning in progress, jadi sedang membuat ya. Tergantung, kadang-kadang ini bisa 5 menit, 2 menit, 3 menit. Yang pasti prosesnya berjalan di background. Kita bisa tunggu aja. Kita bisa lihat di sini home. Lalu ini portal yang kita coba provisioning. Nanti kalau sudah jadi dia akan bisa diklik ya. Jadi sekarang kita tunggu dulu. Wah, ternyata waktunya sekitar 10 menit. Jadi waktu kita pencet tadi itu 856, ini 905. Ini bilang emailnya kalau sudah jadi. Nah, jadi sekitar 10 menit lah, tapi plus minus ya, tergantung, kadang-kadang bisa lebih lama. Nah, kalau kita kembali ke PowerApps, jadi portalnya sudah jadi, kita bisa klik, kita bisa klik edit. Nah, kalau kita klik edit, dia akan membuka yang namanya PowerApps Studio. Nah, PowerApps Studio ini nanti kita akan bisa bahas lebih lanjut untuk bagaimana cara mengubah tampilannya dan segala macam. Kita bisa klik browse website. Jadi ini akan membuka website kita, yaitu majujayaportal.powerapps.portal.com. Nah, ini secara otomatis akan menggunakan template-nya dari PowerApps Portal. Lalu satu lagi yang akan saya tunjukkan adalah bagian administrasi. Jadi kalau saya kembali ke PowerApps, saya klik di sini, klik settings, terus administration. Administration ini akan membawa kita ke interface tersendiri yang untuk bagian administrasinya. Nah,
Nah, jadi di sini kita bisa lihat URL-nya, status, berbagai macam action, misalnya kita mau restart, ganti URL, reset, dan lain-lain di sini. Kalau kita mau menggunakan URL yang yang sesuai dengan domain kita, biasanya kita harus upload dulu sertifikatnya. Nah, di sini kita bisa upload sertifikat dan kita bisa mengubah domain di Portal Action. Nah, yang terakhir ini adalah Dynamics 365 Instance. Jadi, ayo kita lihat aja langsung. Jadi sebenarnya nih portal ini secara otomatis terhubung dengan Dataverse kita yang sudah kita pilih tadi ya. Nah, di belakang Dataverse atau belakang layar ini sebenarnya semuanya itu adalah record seperti record data yang lainnya. Jadi di sini kita akan melihat ada apps baru yang namanya Portal Management. Kita buka saja Portal Management. Oke, dan bisa kita lihat langsung ini semua adalah menu-menu dan entity yang nanti kita bisa customisasi lebih lanjut untuk membuat form, mengubah fitur keamanan, web roles, segala macam itu semuanya di daerah sini. Oke, sekarang kita lanjut balik lagi ke slides-nya. Di dalam PowerApps Portal ini ada banyak sekali fitur-fitur penting yang bisa mempermudah kita dalam membangun portal. Yang pertama adalah template. Ya, ada beberapa macam portal template. Tadi waktu kita memprovisioning PowerApps Portal kita sudah lihat ya, ada drop down untuk memilih template yang sesuai. Nah, macam-macam template ini apa saja fungsinya? Ya, jadi pertama ada yang namanya community portal. Ini adalah untuk portal yang berbasis interaksi. Secara otomatis semua fitur-fitur yang berhubungan dengan interaksi antar pengguna akan diinstal secara otomatis. Contohnya seperti forum, polling, kolom komentar, dan lain-lain. Yang kedua, customer self-service. Ini diperuntukkan untuk pelayanan customer, misalnya mengakses knowledge base, ticketing system, atau sistem support. Yang ketiga, employee self-service. Ini mirip sekali dengan customer self-service, cuma ini digunakan untuk perusahaan internal perusahaan ya, seperti IT support mungkin. Terus selanjutnya adalah customer portal. Nah, customer portal adalah template baru yang diperuntukkan untuk supply chain management, misalnya untuk membuat atau mengubah order dalam suatu sistem supply chain. Selanjutnya adalah partner. Nah, ini untuk organisasi yang berpartner dengan perusahaan lain, misalnya usaha di bidang distributor, supplier, resellers, dan lain-lain, di mana perusahaan ini mempunyai partner dan partner perusahaan tersebut butuh untuk mengakses informasi tertentu melalui portal. Nah, dari portal ini digunakan untuk akses partner untuk perusahaan kita. Dan yang terakhir tentunya blank, artinya tidak menggunakan template. Jadi kita harus mengkonfigurasi satu persatu. Nah, untuk mengcustomize atau merubah tampilan, konten, dan lain-lain dalam portal, kita bisa menggunakan yang dinamakan nanti Power Platform Studio ini seperti drag and drop, atau mengubah gambar, mengubah CSS, mengubah konten. Semuanya ini bisa kita lakukan lewat Power Platform Studio. Nah, yang terakhir adalah portal administrator. Portal administrator lebih digunakan untuk sebagai administrasi, misalnya untuk merestart atau mengganti
alamat website URL-nya, atau untuk mereset portalnya, atau menghubungkan portal dengan SharePoint, atau mengupload SSL certificate dan lain-lain. Nah, semua dari kegiatan yang berhubungan dengan administrasi bisa dilakukan lewat portal administrator. Yuk, sekarang tantangan kedua adalah gimana tadi kita sudah membuat portal di Power Apps menggunakan Power Apps, karena kita bisa mengubah tampilannya sesuai dengan corporate branding. Jadi setelah ini akan saya tunjukkan bagaimana menggunakan Power Platform Studio, Power Portal Studio ini untuk mengubah gambar, warna, konten, dan lain-lain. Yuk kita lihat langsung. Oke, jadi tantangan kedua adalah merubah portal kita sesuai dengan company branding. Jadi kita lihat dulu portal kita seperti apa saat ini. Kalau kita lihat, ini adalah template yang sudah secara otomatis dipasang oleh Power Platform. Dan kita bisa lihat di sini, pertama tidak ada logonya. Terus tulisannya mungkin perlu dirubah. Terus mungkin warnanya nggak cocok dengan company branding kita. Jadi nanti kita studio untuk merubah semuanya ini. Dan mungkin bagi kalian yang ada background mempelajari pembuatan web aplikasi dari bahasa pemrograman tertentu, ya mungkin sudah tahu tentang apa itu kayak CSS atau JavaScript dan macam-macam. Nah, Power Apps Portal ini kita bisa juga nanti kita mau pasang CSS kita sendiri sebagai untuk merubah tampilan, atau kita bisa juga pasang JavaScript tertentu di halaman tertentu, itu juga bisa. Nah, ini sebelum kita masuk, saya akan tunjukkan yang namanya responsive. Jadi kalau kita lihat di atas ini, semua menunya ya secara vertikal. Kalau misalnya dibuka di halaman vertikal, kalau misalnya dibuka di halaman yang lebih sempit seperti HP atau iPad, nah ini secara otomatis dia akan merubah menunya seperti ini. Nah, kenapa ini kok bisa seperti ini ya secara otomatis ya? Dan bisa juga dilihat di sini, yang tadi feature item ini kan berjajar, misalnya ini kayak kita lihat lagi tuh, feature 1, 2, 3 ini berjajar. Kalau di layar resolusi yang lebih kecil, dia bisa secara otomatis bernyambung ya dari atas ke bawah. Nah, inilah yang dinamakan responsive. Kalau kita lihat dari backend-nya, kita lihat di Power Apps Portal ini ada CSS, fonts dan lain-lain, dan yang bisa kita lihat adalah Bootstrap CSS ini adalah salah satu framework yang terkenal untuk membuat suatu website itu menjadi responsif. Jadi Power Apps Portal menggunakan Bootstrap CSS untuk membuat tampilan jadi responsif untuk segala jenis layar. Nanti kita bisa juga menambahkan CSS kita sendiri kalau kita mau mengkustomisasi lebih dalam. Oke, jadi sekarang kita balik lagi ke makepowerapps.com dan langsung saja kita buka Power Apps Portal Studio. Kita klik edit. Oke, di sini untuk kita yang mungkin tidak mempunyai atau sedikit sekali pengalaman tentang web aplikasi, dengan mudah merubah teks warna menggunakan Power Apps Portal Studio. Misalnya kita mau mengubah teks ini, tinggal diklik saja lalu tutup. Oke, sama juga misalnya kita mau merubah warna, kita klik section ini, kita
kita pilih fill, lalu kita pilih warna yang kita suka, misalnya biru. Nah, ini jadi biru secara otomatis. Nah, misalnya kita mau mengganti image atau menambahkan image, tidak ada logo di sini misalnya. Kita klik di sini, kita bisa klik plus, lalu kita bisa klik image. Nah, image-nya ini bisa kita edit, tulis sesuai dengan ukurannya. Jadi di sini mungkin saya akan bikin lebih besar, lalu saya klik upload image, company logo. Secara otomatis company logonya akan terupload. Kita sesuaikan ukurannya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau mau lebih lanjut lagi, kita bisa gunakan CSS untuk mengatur ukurannya supaya sesuai dan lain-lain. Juga kita bisa rubah ini. Misalnya di sini kita bisa tuliskan sesuatu yang beda. Misalnya seperti itu. Jadi mengubah section, mengubah teks itu sangat mudah editornya. Di komponen ini kita bisa pilih mau berapa section ya, bisa berapa kolom. Ini sebenarnya ini contoh 3 kolom, ada 1 kolom itu seperti yang di atasnya, dan kita bisa tambahkan list, form, atau Power BI grafik, chart gitu. Tapi Power BI grafik atau chart ada lisensi tersendiri kalau kita mau pakai ini, harus pakai Power BI Pro. Lalu theme-nya juga kita bisa rubah. Kalau misalnya cuma berubah warna di atas, bisa rubah langsung. Kalau kita lebih suka warna tertentu, misalnya biru, soalnya perusahaan saya warnanya biru, kita klik biru aja. Jadi secara otomatis nih ada di balik layar ada CSS yang sudah dibuat khusus untuk warna logo biru. Jadi secara otomatis semuanya berubah jadi biru. Itu salah satu contohnya. Bisa juga kita mau klik edit CSS secara langsung. Ini yang tahu CSS bisa langsung ubah kodenya di sebelah sini, atau kita bisa upload atau tambahkan CSS sendiri. Di sini ada template lagi, macam-macam template untuk halaman-halaman yang berbeda. Nanti di episode selanjutnya kita bisa. Dan setting atau permission ini juga untuk mengatur data apa saja yang bisa kita tampilkan melalui portal. Jadi tidak semua data yang ada di Dataverse bisa diakses secara umum ya. Jadi itu menggunakan table permission. Oke, sekarang kita misalnya sudah oke nih dengan ini, kita save ya, otomatis save. Lalu kita bisa sync. Oke. Nah, setelah sync kita bisa klik browse website. Akan membuka websitenya di tab baru. Oke, jadi seperti ini, warnanya sudah berganti biru, logonya sudah diupload, tulisannya sudah kita edit. Oke, jadi gitulah caranya, cara gampang bagaimana merubah tampilan warna gambar bagi kita yang tidak mau repot-repot menggunakan coding. Jadi dengan bantuan Power Apps Portal Studio. Oke, jadi hari ini kita sudah melihat apa itu Power Apps Portal. Kita berusaha mengenal Power Apps Portal ya. Kita juga belajar menginstal, merubah tampilan website sesuai dengan corporate branding menggunakan Power Apps Portal Studio.
dan juga kita mempelajari sedikit dengan bagaimana Power Apps dan Dataverse itu berhubungan satu sama lain. Nah, episode selanjutnya kita akan masuki bagian yang lebih menarik lagi, yaitu membuat forms menggunakan template dan juga mempelajari fitur security atau keamanan di dalam Power Apps Portal. Ya, semoga episode kali ini menambah wawasan dan menginspirasi kita untuk belajar Power Platform lebih lanjut. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.